Bab 6664. Perkataan Charlie bagaikan panggilan bangun, yang membuat Hank menangis. Dia tidak pernah menyangka Charlie akan menunggunya di sini. Dia berpikir bahwa Charlie benar-benar dapat menyelamatkannya sepenuhnya dan memberinya kesempatan untuk menjadi anjing di sisinya. Tetapi sekarang, Charlie harus memilih antara tetap hidup dan memiliki kemampuan itu. Untuk masalah seperti ini, dia tidak akan merasa puas, tidak peduli yang manapun yang dipilihnya. Maka dia memohon dengan getir, "Tuan Wade, saya mohon Anda memberi saya kesempatan untuk membuka lembaran baru dan memulai hidup baru. Saya ingin melayani Anda seperti seorang budak, bukan menjadi orang yang tidak berguna, tidak punya kemampuan dalam hal itu, dan tertekan sepanjang hari. Sekalipun aku bisa bertahan hidup dengan cara itu, aku khawatir aku tidak akan bisa menciptakan nilai apapun selama aku hidup." Lalu dia menambahkan, "Bukankah kamu bilang ini adalah hadiah untukku sebagai ketua kelas? Kenapa kau memintaku memilih salah satu dari keduanya sekarang?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu memang punya banyak pertanyaan. Pernahkah Anda memikirkannya? Hadiah apa yang akan aku berikan padamu?" Hank berkata cepat, "Pasti untuk mengatasi masalah kanker pankreasku." Tidak. Charlie melambaikan tangannya, "Hadiah yang kuberikan padamu adalah untuk mengingatkanmu bahwa ada masalah dengan pankreasmu, sehingga kamu tidak menemukannya terlambat dan melewatkan periode pengobatan terbaik." Pengingat, pengobatan, dan penyembuhan adalah tiga hal yang berbeda. Ini seperti ketika Anda pergi ke rumah sakit dan rumah sakit membantu Anda menemukan kanker pankreas, tetapi mereka tidak berkewajiban untuk merawat Anda kecuali Anda membayar biaya medis yang cukup atau memiliki asuransi kesehatan yang komprehensif. Lagi pula, bahkan jika mereka merawatmu, mereka tidak akan berjanji untuk menyembuhkanmu, kan? Hank tampak bingung. Sekalipun dia tahu bahwa Charlie mempermainkannya, dia juga tahu bahwa Charlie mengatakan kebenaran. Tidak peduli seberapa bagusnya rumah sakit kanker, ia tidak dapat menyembuhkan kanker pankreas. Dia memikirkan selusin saudara yang disebut itu dan dengan cepat bertanya, "Tuan Wade, jika yang lain sudah membayar uangnya, apakah Anda akan membantu mereka memulihkan kemampuan mereka?" "Tentu saja," Charlie berkata dengan sangat serius, "aku selalu menepati janjiku. Jika mereka memberi saya uang, saya pasti akan mengembalikannya ke kondisi semula sesegera mungkin." Hank berkata dengan wajah sedih, Kalau begitu, apakah hanya aku yang tidak berdaya? Tuan Wade, saya adalah pemimpin dan cahaya penuntun mereka. Jika saya kehilangan kemampuan saya di bidang itu, mereka tidak akan memiliki pemimpin. Lebih baik bagi mereka untuk menjadi seperti saya." Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang memberitahu mereka bahwa mereka tidak menderita kanker pankreas? Aku cuma mengatakan bahwa aku orang yang menepati janjiku. Asal mereka membayar saya akan menyelesaikan masalah mereka." Pada saat ini, ada ketukan di pintu kotak, dan Orville berkata dengan hormat di pintu, "Tuan Wade, Nona Sweet ada di sini." Charlie berkata dengan santai, "Masuklah." Orville mendorong pintu hingga terbuka, dan begitu tawana masuk, ia terkejut mendapati Hank, yang baru saja pergi larut malam kemarin, telah kembali lagi. Melihat Hank berlutut di tanah dengan mata merah, dia menebak alasannya. Diagnosis Charlie mengenai kanker pankreas pasti telah diverifikasi. Dia tidak membiarkan Hank mengalihkan perhatiannya, dan berkata kepada Charlie dengan hormat, "Tuan Wade, saya ada di Diamond Box, sedang makan malam dengan anggota penting tim. Aku dengar kau ada di sini, jadi aku datang menemuimu. Aku jadi bertanya-tanya apakah kedatanganku ke sini mengganggumu." Charlie melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu begitu sopan? Jika Anda tidak terburu-buru untuk pergi, carilah tempat duduk dan duduklah sebentar." "Oke." Tawana juga ingin melihat penampilan Hank, jadi dia duduk di dekat pintu. Orville berkata dengan sopan saat ini, "Nona Sweet, silakan tunggu sebentar. Saya akan meminta seseorang untuk membawakanmu seperangkat alat makan baru." Tawana mengangguk sebagai tanda terima kasih, dan Orville meninggalkan kotak itu terlebih dahulu. Hank tidak menyangka bahwa di saat kritis ketika dia berlutut dan memohon pada Charlie, Tawana benar-benar datang untuk membuat masalah. Namun,
dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun, dan hanya bisa menyerah dan terus memohon, "Tuan Wade, tolong, beri saya kesempatan lain kali." Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu bilang kamu akan melayaniku seperti anjing atau kuda, tapi itu cerita untuk nanti. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan menginginkan keduanya saat ini. Saya akan memilih satu untuk mempertahankan dasar-dasarnya terlebih dahulu, kemudian mencoba mencapai tujuan lainnya dengan usaha saya sendiri." Hank ingin terus mengemis, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan menyadari bahwa gaya Charlie dalam melakukan sesuatu tidak dipengaruhi oleh orang lain sama sekali. "Tak ada gunanya aku memohon padanya di sini, kecuali dia sudah memutuskan untuk membiarkanku pergi. Oleh karena itu, cara terbaik saat ini adalah segera menyetujui persyaratan Charlie, segera mencairkan $1 miliar AS, dan kemudian membiarkan Charlie menyembuhkan kanker pankreasnya. Asalkan masalah kanker pankreasnya teratasi, harapan hidupnya akan meningkat pesat. Seperti yang dikatakan Charlie, hal-hal lain dapat dipertimbangkan dalam jangka panjang." Jadi, dia segera berkata dengan hormat, "Tuan Wade mengajari saya mengerti apa yang Anda maksud. Tolong beri aku waktu 1 hari. Sebelum besok malam, saya akan menyiapkan $1 miliar AS dalam mata uang kripto dan memberikannya kepada Matt. Saya harap Tuan Wade dapat menyembuhkan kanker pankreas saya." Charlie mengangguk dan berkata penuh penghargaan, "Ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki seseorang ketika meminta seseorang melakukan sesuatu untuk Anda." Hank berkata dengan rendah hati, "Semua ini berkat ajaran baik Tuan Wade." Charlie berkata, "Bagaimana dengan ini? Anda kembali dan bersiap. Jika uangnya ada, kita akan bertemu di sini besok malam pada waktu dan tempat yang sama. Kalau begitu aku akan membantumu memecahkan masalah pankreasmu." Hank sangat senang dan berkata, "Terima kasih, Tuan Wade." "Terima kasih, Tuan Wade." Dia memerintahkan Matt Finkelstein, "Matt, beritahu aku segera setelah uang Hank tersedia." "Baiklah, Tuan Wade." Matt Finkelstein tentu saja sangat hormat dan setuju tanpa ragu-ragu. Hank bertanya pada Charlie dengan gugup, "Tuan Wade, saya punya pertanyaan. Saya tidak tahu apakah saya harus bertanya kepadanya atau tidak." Charlie melambaikan tangannya dengan tenang, bertanya-tanya, "Mengapa harus sopan?" Hank bertanya dengan gugup, "Kalau begitu, bolehkah saya bertanya kepada Tuan Wade, apakah Anda akan membantu saya mengobati atau menyembuhkan saya besok malam?" Hank terlalu takut Charlie akan terus bermain dengannya. "Kalau besok malam aku bayar uangnya, aku tundukkan kepala, dan akui kesalahanku." Lalu Charlie bilang, "Aku udah bantu kamu mengobatinya, tapi nggak berhasil. Apa aku nggak bakal dapat masalah?" Melihat ekspresi waspadanya, Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Saya hanya berbicara tentang rumah sakit biasa. Di sini, hanya ada 2 langkah, menemukan masalah dan memecahkan masalah. Tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan. Jangan khawatir, saya secara alami akan membebaskan Anda sepenuhnya dari masalah kanker pankreas besok malam." Charlie tersenyum dan mengingatkan, "Ngomong-ngomong, saya sarankan kamu pesan pesawat pribadimu dulu. Seperti kemarin, Anda dapat langsung ke bandara dan terbang kembali ke Amerika Serikat setelah makan malam. Selain itu, saya juga menyarankan Anda untuk segera menghubungi rumah sakit di Amerika Serikat. Setelah mendarat, lakukan pemeriksaan lagi. Pada saat itu, Anda akan tahu apakah kanker pankreas Anda sudah sembuh." Hank berpikir, jika Tuan Wade berkata begitu, aku harus terbang kembali ke Amerika Serikat besok malam. Rasanya seperti saya tidak melakukan apapun sepanjang hari dan hanya terbang ke sana kemari. Bab 6665. Setelah Hank membayar $10 juta AS lagi untuk makanannya, ia pergi ke hotel untuk beristirahat dan mulai mengumpulkan uang. Mengumpulkan $1 miliar rasa sakit tetapi tidak sulit bagi Hank. Dia segera mengikuti permintaan tersebut dan secara anonim membeli Bitcoin senilai $1 miliar di platform perdagangan mata uang kripto. Dia juga memberikan alamat dompet digital yang sesuai dengan Bitcoin ini kepada Matt Finkelstein. Setelah mengonfirmasi bahwa uang itu benar, Matt Finkelstein melaporkan masalah tersebut kepada Steve. Jadi Steve membuat janji makan malam lagi dengan Hank untuk keesokan harinya.
Hank mati rasa. Dia tahu bahwa jika dia pergi ke Tianxiang Mansion untuk makan malam ini, dia harus membayar 10 juta dolar AS lagi untuk makanannya. Setelah disiksa oleh Charlie beberapa kali dan terkena kanker pankreas, sikapnya terhadap uang telah banyak berubah. Tidak peduli punya uang atau tidak, yang terpenting adalah tetap hidup. Jika Anda dapat hidup relatif sehat dan panjang umur sambil mempertahankan sejumlah uang tertentu, maka pada dasarnya Anda akan merasa puas. Agar tidak mengganggu kenikmatan hidup, belasan teman tak berdaya dalam kelompok itu pun turut mengumpulkan uang yang cukup banyak. Namun, mereka tidak terburu-buru untuk segera mentransfer uang. Sebaliknya, mereka ingin menunggu dan melihat bagaimana kanker pankreas Hank akan berkembang. Jika Charlie benar-benar memiliki cara untuk menyembuhkan kanker pankreas Hank, itu membuktikan bahwa orang ini sangat kuat dan memiliki kekuatan super yang tidak dapat diukur oleh siapapun. Setiap orang harus segera mentransfer uang kepadanya dan kemudian datang dan membawanya ke dermaga, dan masalah ini akan terselesaikan dengan aman. Namun, jika kanker pankreas Hank tidak menunjukkan perubahan atau perkembangan, maka semua orang harus mempertimbangkan kembali apakah Charlie dapat diandalkan. Jangan menoleh ke belakang, uang telah habis, tetapi ketidakberdayaannya masih ada. Keesokan harinya, Hank merasa setiap detiknya terasa seperti setahun. Dia berharap dapat bertemu Charlie lebih awal, tetapi Charlie telah menjadwalkan pertemuan pada pukul 10 malam. Saya akhirnya berhasil melewati hari itu. Setelah malam tiba, dia tidak sabar untuk tiba di Tianxiang Mansion lebih awal. Ketika Orville melihatnya, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Mengapa Tuan Hank datang sepagi ini? Sekarang baru pukul 7:30, dan masih ada 1,5 jam sebelum waktu yang dikatakan Tuan Wade." Hank berkata dengan hormat, "Saya hanya duduk di sini menunggu Tuan Hong." Orville mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, mari kita pergi ke kotak berlian. Kotak itu disediakan untuk malam ini." Hank berkata tergesa-gesa, "Oh, Tuan Hong, Anda sangat sopan, terima kasih banyak." Orville tersenyum dan berkata, "Mengapa kita saling berterima kasih? Sejujurnya, Tianxiang Mansionku sudah buka sejak lama, dan kamulah yang menghabiskan uang paling banyak untuk makan di sini, bukan orang lain. Dengan kata lain, kamu adalah pelangganku yang sangat besar." Hank sangat kesal hingga ia ingin menangis. Orang normal tidak akan menghabiskan 10 juta dolar AS untuk makanan seumur hidupnya, tapi makan di sini menghabiskan biaya 10 juta dolar AS. Baik Anda menyelenggarakan pesta sendiri atau memberikan uang Anda kepada orang lain, uang Anda tidak akan terbuang sia-sia. Dia harus membayar 10 juta dolar AS lagi hari ini, jadi tidak mengherankan jika dia menjadi pelanggan besar di sini. Jadi, dia berkata dengan senyum lebar di wajahnya, "Tuan Hong, makanan di sini sangat enak, pelayanannya juga sangat baik, dan lingkungannya bahkan lebih baik. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menghabiskan lebih banyak uang di sini." Setelah itu, dia mengulurkan tangannya untuk mengundang dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Tuan Hank, saya akan pergi bersama Anda ke kotak berlian." Hank menunggu sendirian di kotak berlian selama lebih dari 1 jam sebelum Steve tiba bersama Matt Finkelstein. Ketika Steve melihat Hank, ia bertanya kepadanya, "Hank, saya mendengar dari Matt bahwa kaulah satu-satunya di antara kalian yang menyumbangkan 1 miliar dolar dalam bentuk mata uang kripto. Mengapa orang lain belum mengambil tindakan apapun?" Ini, Hank membayangkan dan menyadari bahwa ia hanya berencana untuk melindungi saudara-saudaranya itu. Mereka dapat mencari alasan apapun untuk berdalih, seperti sedang mengumpulkan uang atau belum menemukan saluran pembelian yang aman. Bagaimanapun, mereka dapat mencari alasan apapun untuk bertahan selama 1 atau 2 hari, dan itu masih dapat diterima. Namun, jauh di lubuk hatinya, Hank sangat menentang kelompok orang ini. Alasan persetujuannya adalah karena selama mereka membayar 1 miliar dolar AS, mereka dapat memulihkan kejantanan mereka, tetapi dia membayar 1 miliar dolar AS dan hanya dapat menyembuhkan kanker pankreas. Setelah semua orang membayar uang, mereka mungkin berkumpul untuk mengadakan berbagai pesta, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Memikirkan hal ini, dia menjadi sangat tidak senang terhadap orang-orang itu. Jadi dia menghela napas dan berkata, "Tuan Rothschild,
sejujurnya, orang-orang ini semua masih ragu-ragu. Mereka ragu-ragu sekarang karena mereka menunggu untuk melihat perubahan seperti apa yang akan terjadi pada saya. Terus terang saja, mereka berharap dapat menggunakan saya untuk menentukan apakah Tuan Wade memiliki kemampuan tersebut. Steve tersenyum dan berkata, dalam kasus ini, saya perlu menyarankan kepada Tuan Wade agar mereka dikenakan biaya keterlambatan pembayaran. Setelah itu, dia berkata dengan penuh emosi, akan masuk akal jika mengenakan biaya setidaknya 200 juta dolar AS per orang. Bagaimana ekosistemnya, Hank? Hank berkata dengan hormat, semuanya diputuskan oleh Anda, Tuan Rothschild dan Tuan Wade. Apapun keputusan yang kalian berdua buat, saya akan mendukungnya sepenuhnya. Saat dia berbicara, pintu didorong terbuka dan terdengar suara Charlie, tersenyum dan bertanya, Hank, apa yang ingin kamu dukung untuk kami lakukan? Hank langsung berdiri saat melihat Charlie datang, dan berkata dengan sangat hormat, Tuan Wade, mari kita berbicara tentang orang lain yang masih menunggu dan mengamati. Maksud Tuan Rothschild adalah jika mereka terus menunggu dan mengamati, mereka akan dikenakan biaya keterlambatan pembayaran. Charlie tersenyum dan berkata, itu saran yang bagus, Matt, berkomunikasi dan memberitahu orang-orang itu ketika saatnya tiba. Matt Finkelstein segera berkata, jangan khawatir, Tuan Wade. Saya sudah mencatatnya. Charlie mengangguk, menatap Hank, dan bertanya, Hank, apakah pesawatmu sudah siap? Kapan kamu akan kembali ke Amerika Serikat? Hank berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Wade, penerbangan saya sudah diatur. Penerbangan akan berangkat dari Bandara Internasional Aurus Hill pukul 12 dan kembali ke New York. Baiklah. Charlie tersenyum tipis dan menamparkan bahunya pelan 2 kali. Sejumlah energi spiritual memasuki tubuhnya melalui meridiannya dan berkumpul langsung di pankreasnya. Pengendalian Charlie atas energi spiritual kini telah mencapai kesempurnaan. Tidak perlu lagi membuang pil peremajaan atau pil penambah darah dan penyelamat jantung untuk mengobati penyakit seperti kanker pankreas. Ia hanya perlu menyalurkan energi spiritual secara akurat ke tubuh orang lain, mengumpulkannya di lokasi lesi, dan menunggu energi spiritual tersebut secara otomatis memperbaiki tubuh orang lain, sehingga tercapai tujuan penyembuhan. Aura merupakan energi paling orisinal bagi semua hal di dunia. Hal yang paling unik tentang aura adalah ketika aura bertemu dengan sesuatu yang merugikan asal mula kehidupan, aura akan segera dibentuk ulang dan diperbaiki. Saat menggunakan Reiki untuk mengobati penyakit, tidak perlu meresepkan obat yang tepat. Jika seseorang terserang flu, itu karena virus telah menyerang sumber kehidupannya. Setelah energi spiritual masuk ke dalam tubuh, ia akan segera menemukan virus yang berbahaya bagi organisme itu sendiri dan membasminya secara menyeluruh, sekaligus memperbaiki tubuh yang rusak karenanya. Dengan cara yang sama, jika seseorang menderita kanker, ketika energi spiritual memasuki tubuhnya, maka sel-sel kanker akan menghilangkan seluruhnya dan organ-organ tubuh yang rusak akibat sel-sel kanker akan diperbaiki. Jadi, dalam waktu yang sangat singkat, kanker pankreas akan sembuh total. Karena kanker pankreas Hank masih dalam stadium yang tidak kentara, dia sama sekali tidak tahu kalau dia sudah sembuh. Dia masih bertanya-tanya di dalam hatinya, kapan Charlie akan merawatnya? Apakah saya harus menunggu sampai setelah makan malam? Jadi, dia segera berkata kepada Orville, Tuan Hong, Anda telah bekerja keras menyiapkan hidangan. Setelah makan malam, Tuan Wade dapat mentraktir saya. Charlie berkata dengan tenang, penyakitmu sudah sembuh, tidak masalah kamu makan atau tidak. Jika kamu tidak terburu-buru untuk kembali, selesaikan saja makananmu di sini. Jika kamu terburu-buru untuk kembali, bayar makanannya dan segera pergi ke bandara. Hank bingung, Tuan Wade, kapan Anda menyembuhkan saya? Kok aku tidak tahu?